Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan. Sekarang bisa dibuka halaman 291, bab yang ke-24. Syekh Al-Imam rahimahullah berpendapat bolehnya menghajar ini mengisolasi dan mentahdzir ini memperingati bahayanya ahli bid'ah. Ini termasuk salah satu prinsip di antara prinsip dalam agama yang banyak sekali dilupakan oleh muslimin. Bahkan sebagian orang yang dikatakan dai, padahal ini termasuk salah satu prinsip yang sangat besar demi terjaganya kemurnian syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Disyariatkannya untuk menghajar, mengisolasi dan memperingati bahaya ahli bid'ah dan para ahlinya. Karena kerusakan mereka terhadap Islam, terhadap agama Islam dan kaum muslimin ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki ilmu di antara ulamanya, para dai-nya dari kalangan Ahlus Sunnah itu tidak henti-hentinya setiap zaman, setiap masa memperingati umat dari bahaya bid'ah dan ahlinya. Bahkan di antara salah satu sebab munculnya berbagai macam kesesatan dalam agama, berbagai macam penyimpangan, perbuatan bid'ah dalam agama, ini di antara salah satu sebabnya adalah banyaknya ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu diam, tidak mau memperingati kesesatan bid'ah dan ahlinya. Insyaallah. Nah, di sini pentingnya kita membahas salah satu prinsip di antara prinsip yang sangat besar dalam agama. Kalau seandainya banyak orang yang diam dengan munculnya berbagai macam kesesatan dalam beragama, maka Islam ini tidak tertinggal kecuali hanya nama. Kalau tidak ada orang-orang yang memperingati dari bahaya bid'ah dan ahlinya, semuanya pada diam. Masing-masing mengatakan, sudahlah kita saling menghormati. Ini ucapan rusak, ucapan batil yang seperti ini. Sementara dahulu dari Rasulullah SAW sendiri, kemudian para sahabatnya, kemudian para imam dari zaman ke zaman, tidak henti-hentinya mereka memperingati bahaya bid'ah dan ahlinya.
Bahkan ketika masih hidup Nabi SAW dalam khutbah beliau senantiasa memperingati dari bahaya bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena sesungguhnya perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi SAW memperingatkan. Padahal di zaman beliau tidak ada bid'ah. Di zaman beliau tidak ada bid'ah. Baru semeninggal beliau meninggal dunia, kemudian dari masa ke masa hingga zaman kita hidup sekarang ini terus merebak berbagai macam bid'ah. Di sini dari kalangan Ahlus Sunnah, dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu, pentingnya memperingati umat, memberikan nasihat kepada muslimin dari bahaya bid'ah dan ahlinya. Karena ini termasuk salah satu prinsip yang sangat besar dalam agama. Ya, prinsip yang sangat besar dalam agama. Bahkan untuk menjelaskan kerusakan bid'ah dan ahlinya, ini lebih utama dibandingkan orang-orang yang hanya sekedar dia sholat, dia i'tikaf, dan dia berpuasa. Orang yang menjelaskan kerusakan bid'ah dan ahlinya ini lebih utama, lebih afdal. Pernah ditanya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa kira tidak mengenal Imam Ahmad bin Hanbal? Salah satu imam besar Ahlus Sunnah, imamnya Ahlus Sunnah. Imam Ahmad pernah ditanya, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli bid'ah. Ini ada seseorang berpuasa, seseorang sholat, seseorang i'tikaf. Apakah itu lebih kau sukai daripada ada seseorang yang berbicara tentang kerusakan bid'ah dan ahlinya? Lalu Imam Ahmad menjawab, "Idza shoma wa yusalli wa i'takafa wa innama huwa li nafsihi." Sesungguhnya orang yang berpuasa, orang yang salat, orang yang i'tikaf, fa innama huwa li nafsihi. Itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli bid'ah fa innama huwa lil muslimin. Hadza afdal. Adapun seseorang yang berbicara tentang kerusakan bid'ah dan ahlinya, maka itu untuk seluruh muslimin. Wa hadza afdal. Ini lebih utama daripada orang yang apa tadi? Puasa, sholat dan i'tikaf. Itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang membicarakan kerusakan bid'ah dan ahlinya, menjelaskan tentang kesesatan dan kerusakan pemikiran mereka kepada muslimin, untuk menasihati muslimin agar menjauhi bid'ah dan ahlinya. Ini lebih afdal. Ini lebih utama. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah dengan salah seorang sahabat dekat beliau yang bernama Muhammad bin Bundar Al-Jurjani. Ini teman dekat Imam Ahmad. Pernah mengatakan kepada Imam Ahmad, "Innahu la yashtadda ala," sesungguhnya amat berat, alayya bagiku, an aqula fulanun kada wa fulanun kada. Sesungguhnya amat berat bagiku mengatakan orang ini begini, orang itu begitu. Maksudnya berbicara tentang siapa ini kira-kira? Ahli bid'ah. Orang yang menyebarkan kesesatan, sangat getol menyebarkan kesesatan. Ini menurut Imam Muhammad bin Bundar Al-Jurjani mengatakan kepada Imam Ahmad, "Kok merasa berat ya? Kok merasa berat aku mengatakan orang ini sesat, orang ini menyimpang, orang ini harus diwaspadai, pemahamannya bahaya." Lalu apa kata Imam Ahmad? Beliau mengatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana." Apabila engkau diam dan aku juga diam, orang yang memiliki ilmu diam, fama ya'riful jahilu as-sahih
minas saqiim. Kapan orang bodoh akan tahu mana yang benar dan mana yang salah? Orang bodoh akan menganggap itu semuanya baik, boleh. Kan begitu? Terjadi nggak di zaman kita seperti ini? Orang melakukan berbagai macam peribadatan dalam agama yang tidak pernah Allah dan Rasulnya syariatkan, namun kebanyakan orang-orang awam menganggapnya baik karena tidak ada yang menjelaskan kerusakannya. Ketika satu bid'ah muncul, maka matilah sunnah. Maka tidaklah Islam dikenal oleh kebanyakan muslimin kecuali bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh kebanyakan manusia, yaitu Islam. Tapi Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW dan orang-orang yang mengamalkan istiqomah di atas sunnah Nabi dianggap aneh. Wah, ini ajaran apa ini? Kan begitu. Karena manusia sudah terbiasa dengan berbagai macam kesesatan dan bid'ah dalam agama, dan tidak ada atau sedikit sekali orang-orang yang mengingatkan kerusakan bid'ah dan ahlinya. Sedikit sekali orang-orang yang mau mengingatkan. Padahal ini salah satu prinsip di antara prinsip yang sangat besar dalam agama Islam. Dan menjelaskan kerusakan bid'ah dan ahlinya ini untuk memberikan nasihat kepada muslimin yang pertama, kemudian untuk memberikan nasihat kepada para pelakunya, dan selain itu yang lebih besar dari itu untuk menjaga kemurnian Islam, untuk menjaga kemurnian Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau sudah banyak orang berbuat bid'ah, ya, berbagai macam bid'ah, apa contohnya? Apa contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Kok menengah apa? Kok bingung loh modelnya ya? Maulid, apa meneh? Isra Mi'raj, ya, selamatan kematian, meyakini Allah tidak di atas arsy, menolak Allah di atas arsy, dan berbagai macam perbuatan bid'ah. Sedikit orang yang mengingatkan, yang menjelaskan kerusakan bid'ah dan ahlinya. Maka itulah perbuatan bid'ah, itulah yang dikenal oleh manusia sebagai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, padahal bukan sama sekali. Dan itu sama saja orang-orang yang melakukan bid'ah telah memerangi sunnah, telah menghancurkan sunnah. Oleh karena itu sebagian ulama salaf terdahulu, tidaklah suatu kaum berbuat satu bid'ah. Satu bid'ah ini, itu bid'ah sing wakeh saiki ya. Satu bid'ah saja. Maka akan tercabut dari mereka satu sunnah. Dan mereka akan sulit kembali kepada sunnah. Sulit sudah kalau seseorang sudah bergelimang agamanya dengan perbuatan bid'ah, itu sangat sulit kembali kepada sunnah. Kalau bahasa Jawa pengkuh, gitu ya. Jadi iso balik wangil wis. Karena orang yang melakukan bid'ah itu menganggap perbuatan bid'ahnya sebagai bentuk ibadah kebenaran. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf terdahulu, mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Wal maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena perbuatan maksiat, orang yang melakukan maksiat di antara muslimin itu pasti dirinya merasa bersalah. Ini ada di antara muslimin ini, misalkan orang yang suka minum minuman keras, orang Islam dia, orang mencuri, membunuh, dalam hatinya dia merasa apa? Salah, merasa berdosa dia, takut dengan apa yang pernah dia lakukan. Tapi berbeda dengan pelaku bid'ah.
Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa orang yang bermaksiat itu masih bisa diharapkan untuk bertobat. Wal bid'atu la yutabu minha. Sementara pelaku bid'ah itu sangat sulit sekali pelakunya untuk bertobat karena dia merasa benar dengan kesesatan yang dia amalkan. Wangel wis wangel sudah. Ya wangel pol gitu ya. Wangel wis, masyaallah. Bahkan malah menyalahkan yang mengingatkan malah. Suni paling wahabi kok dia gitu. Dia kan manusia. Ini paling wahabi jangan bid'ah ngomong. Gitu. Kalau bid'ah enggak ada yang bahas, terus apa mau jamak kerusakan berbagai macam bid'ah itu. Apalagi di zaman kita sekarang ini sedikit sekali orang-orang yang menjelaskan kerusakan bid'ah dan ahlinya. Sudah berapa juta korbannya muslimin yang mengikuti berbagai macam kesesatan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam salah satu perkataan beliau yang sangat bagus dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam pernah mengatakan, fasadul yahud wan nasara dhahirun li'amatil muslimin. Kerusakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu telah jelas bagi seluruh orang Islam. Orang Yahudi kafir, Nasrani kafir itu tahu. Kerusakan keyakinan mereka tahu orang Islam. Karena beda agama jelas, orang Islam di luar Islam kafir, menyimpang, sesat. Tahu seluruh umat Islam. Amma ahlul bidah fa innahu la yadhharu fasadum li kulli syakhsin. Adapun para pelaku bid'ah, kerusakan mereka tidak diketahui seluruh kaum muslimin. Ya, tidak diketahui seluruh kaum muslimin. Bahkan yang banyak perbuatan bid'ah itu dianggap baik oleh umumnya muslimin. Iya bagai. Ya, sing pentingnya nabi ya. Apa keliru yang melakukan ini? Ya itu alasannya. Insyaallah. Iya. Timbangannya ngono anggur gini kan gitu. Ayo, yang penting kan baik. Insyaallah. Padahal ini sangat berbahaya sekali. Orang-orang yang melakukan bid'ah itu hakikatnya ingin memerangi sunnah, ingin mematikan sunnah, ingin menghancurkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka sedikit sekali yang mengerti. Soal sangat berbahaya sekali. Hadis ini yang penting di antara ahlu sunnah, orang-orang yang memiliki ilmu menjelaskan kerusakan bid'ah dan ahlinya. Menjelaskan kerusakan bid'ah dan ahlinya. Sudah tidak ada masalah, jelaskan aja, orang-orang yang punya ilmu itu jelaskan dari Quran dan Sunnah. Gitu. Dari Quran dan Sunnah. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar di antara muslimin yang melakukan berbagai macam bid'ah kembali kepada Sunnah. Begitu. Nah, sekarang kita baca redaksinya. Syekh rahimahullah mengatakan wa ara hajra ahli bid'ah. Dan saya berpendapat bolehnya menghajar, mengisolasi ahli bid'ah. Wa mubayanatuhum hatta yatubu. Dan memisahkan diri dari mereka hingga mereka bertobat. Jadi kita harus menjauh. Yang dimaksud ahli bid'ah ini tokohnya. Para tokohnya yang getol menyebarkan kesesatan dan penyimpangan. Tidak boleh kita mendekat kepada mereka, duduk di majelisnya atau membaca buku-bukunya, tidak boleh. Wa ahkumu alaihim bidzahir. Dan saya menghukumi mereka secara zahir. Wa aqilu sarairahum ilallah. Dan menyerahkan perkara-perkara yang tersembunyi dari mereka kepada Allah. Sekarang kita baca syarahnya. Ini akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka tuduh Wahabi. Insyaallah kedustaan yang teramat besar atas nama ulama. Jadi ini juga penting ya untuk kita perlu kita ingatkan jamaah sekalian mengimani. Wahimakumullah. Kalau kita mendengar ada tuduhan-tuduhan, pernyataan-pernyataan
orang yang menuduh, orang yang membuat pernyataan-pernyataan itu tidak ada buktinya, itu sudah direken. Gak perlu untuk digubris. Salah satu contohnya ulama yang terzalimi yang kita bahas ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mereka juluki Wahabi. Padahal kalau kita mau insaf, kita mau adil, sementara agama kita memerintahkan untuk adil, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini secara agama bagaimana? Apakah dia menyimpang? Apakah dia menyimpang dari tuntunan Islam atau tidak? Atau hanya sekedar tuduhan? Nah, kita sebagai seorang muslim yang baik, ya kita mencari tahu tentang beliau ini siapa sebenarnya. Apalagi beliau ini termasuk salah seorang ulama yang meninggalkan karya tulis. Kan kita bisa dicek itu karya tulisnya seperti apa. Kitabut Tauhid, Al-Ushul Tsalatsa, kemudian akidahnya kita syarah. Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat dan lain-lain. Kalau kita melihat kenyataan yang ada, ya, orang-orang yang telah menuduh beliau rahimahullah taala dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, itu hanya dari kalangan orang-orang yang melakukan kesyirikan dan perbuatan bid'ah. Mereka tidak mau bersikap insaf, tidak mau bersikap adil. Sekali Wahabi tetap Wahabi sesat, kan begitu. Tapi tidak ada pembuktian ilmiahnya mana. Mana buktinya kamu membuat statement itu mana? Jangan seperti Yahudi Nasrani membuat statement tidak ada buktinya. Kan itu Yahudi Nasrani. Di mana orang-orang Yahudi mengatakan gak akan masuk surga kecuali golongan kami. Orang Nasrani juga sama, gak akan masuk surga kecuali golongan kami. Kabeh mlebu neraka. Yahudi, Nasrani, Islam masuk neraka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka Yahudi, Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Masing-masing Yahudi mengklaim demikian, masing-masing Nasrani mengklaim demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka, apa lanjutannya? Amaniyuhum, itu omong kosong mereka. Membuat statement, menyatakan suatu pernyataan tidak ada buktinya, mengikuti sunnahnya Yahudi Nasrani. Omong kosong. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi, "hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan bukti kalian jika kalian orang-orang yang benar. Mana buktinya? Tidak akan masuk surga kecuali golongan kalian. Termasuk ini yang kita bahas ini. Mana buktinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW? Wajib mendatangkan bukti. Kalau sampai tidak ada bukti berarti itu fitnah. Man qala fi mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi askanallahu radaqatal khabal. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Barang siapa berkata tentang seorang mukmin yang tidak ada padanya, maka Allah nanti berhari kiamat akan menempatkan pelakunya di darat dan anak kotor penghuni neraka. Berat ancamannya. Apalagi memfitnah seorang ulama, menjauhkan manusia dari ulama Rabbani. Insyaallah. Kan fitnah mengenai Wahabi di zaman kita ini kan luar biasa ya. Iya. Ciri Wahabi itu yang menyampaikan tauhid dan menyampaikan sunnah, menyampaikan akidah, menjelaskan kerusakan bid'ah dan lainnya. Itu Wahabi berarti. Mungkin kalau aku ini diarani Wahabi bisa dia. Ya, no sekarang dulu ya. Gitu. Tapi bukti ini halal bukti. Mirip Yahudi Nasrani, orang-orang yang menuduh, enggak punya bukti tapi berani menuduh. Insyaallah. Hadza buhtanun azim. Itu merupakan kedustaan yang teramat besar. Allah tidak lupa dari lisan-lisan mereka. Nanti pada hari kiamat Allah akan memintai pertanggungjawaban atas ucapan mereka, atas perbuatan mereka.
Insyaallah. Terus kemudian termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah menghajar atau mengisolasi dan memperingati bahaya ahlul bid'ah yang telah menampakkan kebid'ahan mereka, baik bid'ah perbuatan, apa contohnya bid'ah perbuatan imam ya, maulid dan lain-lain ya. Itu jelas-jelas maulid itu Nabi gak tahu ngelakoni, sahabat gak pernah, imam mazhab yang 4 gak tahu sih, ngengkel aja. Nah terus melok sopo lah ya, Masya Allah. Akhirnya nuduh balik sesat ya, dia menjelaskan bid'ahnya maulid. Wah ini sesat, ini Wahabi, ini pastinya gak suka maulid, ini Wahabi, gak suka dengan kelahiran Nabi. Waras pertanyaan seperti itu. Ada gak orang mukmin, seorang muslim yang tidak senang dengan kelahiran Nabi? Ada gak kira-kira? Lek gak senang berarti apa? Ya murtad. Murtad gak senang dengan kelahiran Nabi. Kita semua muslimin senang dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita ingkari adalah apanya? Dari perbuatan maulid itu apa sih diingkari apa nih? Peringatannya. Peringatannya, bukan kelahiran Nabi-nya, bukan. Ya. Digoreng-goreng sampai nemu dalil. Akhirnya berdalil dengan puasa Senin. Iya, iya Kak. Di hari itulah aku dilahirkan. Insyaallah. Justru hadis itu ingin membantah apa peringatan maulid. Karena dalam agama kita kalau ada peringatan itu diharamkan untuk makan, ya enggak? Iya. Justru berpuasa hari Senin yang dijadikan dalil untuk maulid itu untuk membantah. Kalau ada peringatan justru Nabi malah puasa. Untuk malah makan-makan, harus joget-joget bareng ya. Ono gak di YouTube itu? Maulid itu makan maulid joget-joget. Afala yaqilun? Apakah mereka enggak berpikir? Iya. Terus dipadakno di martabak ya. Perayaan lu dipadakno di martabak. Maulid kan acarane zikir, baca Quran, terus apa maneh? Ceramah agama. Terus apa meneh? Hah? Apa? Sholawatan ya, dan lain-lain. Martabak kan ngono. Teko endok, priyane, mertego, tepung. Lu kan martabak podo, martabak jadi satu. Halal apa gak martabak? Ya halal. Itu ibadah martabak coba. Akale wis ilang ya sampean. Ono gak sih ngene? Tahu lho. Ini tokoh agama besar loh di negeri kita. Loh ibadah kepada martabak, Masya Allah. Saking kentekan dalil bisa. Iya. Masya Allah. Ya orang awam akan tertipu. Oh iya kan api ku saja nih. Wong di maulid ku zikir sholawat macam-macam kok. Sing ben anu iku sing gak bener iki, sesat iku berarti itu. Itu Masya Allah. Yang kita ingkari perayaan itu dari mana asalnya? Nabi pernah enggak? Dan para sahabatnya pernah tidak? Nah gitu. Kalau tidak pernah, apa yang kita lakukan? Iya. Apa yang kita lakukan? Gitu. Nah itu menunjukkan perbuatan bid'ah. Kalau dalam ibadah tidak pernah Rasulullah dan para sahabatnya mengamalkan, sudah itu bid'ah. Ojo ragu wes. Ojo ragu. Engkau mati dewe-dewe kita. Oleh melo-melo sesat terus koyo apa nanti pertanggungjawabannya di hari kiamat. Begitu. Nah di sini pentingnya kita pegang erat. Sunnah Nabi SAW nggak terpengaruh dengan siapapun. Ya, insyaallah. Nah itu kerjaan mikir ya sampai bingung kan dikasih bantah. Gitu. Insyaallah. Sudah saat Nabi sudah nggak melakukan, sahabat nggak melakukan, imam mazhab 4 ya orang. Terus dia mazhab sopo iki? Mazhab martabak berarti. Kan ngono ya. Ya gitu, anyar mana iki mazhab martabak ya. Masyaallah. Orang karuan belas. Iya, malah sesat mana mengingatkan kerusakan apa kebid'ahan maulid. Insyaallah. Ini belum yang lain loh, banyak sekali. Ngono dia juga babi dalam kitab ini masalah bid'ah. Terus kemudian
Termasuk prinsip Ahlussunnah adalah menghajar dan memperingati bahaya ahli bid'ah yang telah menampakkan kebid'ahan mereka, baik bid'ah perbuatan Imam Juntuni maupun keyakinan, seperti meyakini Allah tidak di atas arsy, meyakini bahwa Allah tidak berbicara dengan suara, tidak berbicara dengan huruf. Ini juga ada yang seperti ini. Dan Ahlussunnah membenci dan tidak mencintai mereka, tidak menemani mereka, tidak mendengarkan perkataan mereka, tidak duduk bersama mereka. Ini juga hati-hati, nanti juga ada ini setelahnya ini. Gak boleh, hati-hati dengan kita. Kita dalam agama Islam, Nabi SAW memberikan anjuran agar kita ini selektif dalam memilih teman. Memilih teman ini, jangan sampai kita keliru dalam memilih teman. Keliru dalam memilih teman nanti bisa menjadi penyesalan pada hari kiamat yang tidak ada gunanya. Apalagi sampai keliru dalam memilih guru agama. Di mana kita duduk di majelis ilmu? Yang kita pelajari adalah perkara yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat atau bisa menghancurkan dunia akhirat kita. Kalau sampai kita salah duduk di majelisnya ahlul bid'ah, itu akan menghancurkan kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Kalau sampai salah duduk, dan nanti penyesalan pada hari kiamat sudah tidak ada gunanya. Kalau gunanya percuma menyesal di sana. Sampai Allah menggambarkan orang-orang yang menyesal salah dalam memilih teman, itu akan menggigit seluruh jari-jarinya. Saking menyesali. Sampai Allah sebutkan dalam surat apa itu? Al-Furqan ya. Ini sedikit kita singgung ini. Surat Al-Furqan. Ayat berapa itu ya? Ini untuk menguatkan ini ya, agar kita juga tidak sembarangan dalam memilih teman, dalam di mana kita ini duduk di majelis ilmu, jangan sampai sembarangan. Ayat berapa ini kira-kira? 30. Oh ini ayat 27 ya. Ayat 27. Ini penyesalan orang yang salah dalam memilih teman. Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim itu menggigit dua tangannya, bukan dua jarinya, bukan satu jari, tidak. Kedua tangannya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Lalu dia mengatakan, ini ada pada hari kiamat ini. Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Salah milih teman, main dari guru ya. Ya kalau kita bahasakan, tiba aku keliru aja kali 2 minggu. Iya. Tiba-tiba ngajari aku syirik ambil air. Terus ya apa mau dikono ya? Soal. Laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani. Sungguh orang itu, temanku itu atau guruku itu telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Menyesal orang-orang salah memilih teman, pemane salah memilih guru. Oleh karena itu tidak boleh duduk bersama ahlul bid'ah. Yang kita ketahui orang itu sangat getol menyebarkan kesesatan dan penyimpangan. Tidak berdebat dengan mereka, kita jangan perlu untuk debat sama mereka. Ya. Dan Ahlussunnah berpandangan hendaknya menjaga pendengaran dari mendengarkan kebatilan-kebatilan mereka. Menjelaskan keadaan mereka bagi ahli ilmu yang punya ilmu, menjelaskan keadaan mereka dan keburukan mereka, serta memperingatkan umat dari bahaya mereka dan menghimbau agar manusia menjauhi mereka. Ini perkataan Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits.
Di antara dalil disyariatkannya menghajar ahlul bid'ah adalah sebagaimana hadis Ka'ab bin Malik. Ketika beliau dan dua orang temannya yang bernama Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'ah yang tidak ikut dalam perang Tabuk, Masya Allah. Ini gak ikut perang, dihajar sama Nabi 50 hari. Ya, beliau dan kedua temannya dihajar, diisolasi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya selama 50 hari. Mengucapkan salam gak direken, ketemu di jalan dan disapa sampai 50 hari. 10 hari yang terakhir 3 orang ini dipisahkan dari keluarganya, istri dan anak-anaknya. Masya Allah, 50 hari gak main-main. Ya. Lalu Ka'ab bin Malik menceritakan keadaannya saat ini. Langsung kita baca terjemahannya aja. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dia Ka'ab menceritakan ketika dia tertinggal dari perang Tabuk, dia menunda-nunda, lebih sibuk dengan perniagaannya, dengan kendaraannya dan yang semisalnya. Sampai Rasulullah SAW kembali pulang ke Madinah. Dan Rasulullah SAW melarang manusia berbicara dengan kami, kata Ka'ab, 3 orang. Dan beberapa orang yang lainnya yang munafik. Dan aku pernah mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku ucapkan salam kepada beliau. Maka aku katakan dalam hatiku, apakah beliau akan menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Beliau tidak menghiraukan. Soalnya Nabi yang gak ngeliat ya. Masya Allah. Gak dilihatkan Bu Junis Dina wis bingung ya. Apa mana Nabi 50 hari ini, Masya Allah. Ya apa ibu sudah mentalnya seperti apa Ka'ab bin Malik dan dua temannya. Hingga telah genap 50 malam dan Nabi SAW mengumumkan tobat kami diterima oleh Allah ketika salat subuh. Itu dalam surah At-Taubah ayat akhir, surah At-Taubah. Lalu di sini kata ulama, dalam kisah Ka'ab ini terdapat dalil disyariatkannya menghajar ahlul bid'ah dan para pelaku kemaksiatan dengan meninggalkan duduk dengan mereka dan berbicara dengan mereka. Dan sebagian ahli ilmu berdalil dengan kisah ini bolehnya menghajar ahlul bid'ah hingga mereka bertobat. Seseorang yang meninggalkan jihad yang wajib menyebabkan dia bisa dihajar oleh kaum muslimin. Tentunya ahlul bid'ah lebih berhak untuk dihajar karena kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada meninggalkan jihad yang wajib. Tapi yang perlu untuk kita ingatkan di sini bahwa menghajar ahlul bid'ah di zaman kita sekarang atau juga menyebutkan orang tertentu dari kalangan ahlul bid'ah di zaman sekarang ini mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Oleh karena itu Ahlussunnah cukup menjelaskan kesesatan dan kebid'ahan mereka serta ahlinya tanpa menyebut orang tertentu. Karena kita melihat kerusakannya lebih besar kalau menyebutkan personalnya tertentu. Karena orang-orang ahlul bid'ah yang apabila disebutkan personal tertentu, sementara pengikutnya jutaan manusia. Sementara menjelaskan kerusakannya gak cuma pengikut, lah kan sopo akhirnya kon. Iya. Lah kan sopo lho, rusake pengikutnya akeh lho. Masa keliru? Kok berarti sing keliru karena pengikut, karena semelok. Oleh karena itu menjelaskan kerusakan bid'ah dan ahlinya tidak perlu untuk menyebutkan nama-nama orang tertentu di antara mereka di zaman kita sekarang ini. Karena mudarat yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada maslahatnya. Nah, mungkin ada dulu. Berkata Syekhul Islam rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, Rasulullah dan para sahabatnya telah menghajar 3 orang yang telah nampak perbuatan dosa mereka dalam meninggalkan jihad yang wajib hingga Allah menerima taubat mereka. Jadi meninggalkan jihad yang wajib termasuk
dosa besar seperti pembahasan pekan yang lalu. Beliau juga mengatakan dalam Majmu' Fatawa, telah sahih dari Nabi SAW bahwa beliau menghajar Ka'ab bin Malik dan dua temannya radhiyallahu anhum tatkala mereka tertinggal dari perang Tabuk. Dan kemaksiatan mereka telah nampak, padahal mereka sangat takut dengan kemunafikan. Lalu beliau SAW menghajar mereka dan memerintahkan kaum muslimin supaya juga menghajar mereka, hingga beliau memerintahkan mereka agar menjauhi istri-istri mereka selama 50 malam hingga turun bahwa taubat mereka diterima. Jadi 40 hari yang awal itu mereka masih tetap bersama istri-istri mereka. 10 hari yang akhir itu diperintahkan untuk meninggalkan istri-istri dan anak-anak mereka, insyaallah. Dan kaum muslimin Ahlussunnah berpandangan, kata Syekhul Islam, bolehnya menghajar orang yang telah menampakkan kesesatan serta secara terang-terangan seperti bid'ah, dan orang yang mengajak kepadanya atau juga menampakkan dosa-dosa besar. Ini kalau ahli bid'ahnya minoritas. Yang mayoritas adalah Ahlussunnah. Tapi kalau di zaman kita sekarang, si mayoritas siapa sekarang? Kuali ya. Ya, kuali. Ya. Apabila menghajar mereka, menjelaskan kesesatan tokoh yang menyebutkan namanya, ini akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya, akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Cukup bagi Ahlussunnah, orang-orang yang berilmu di antara mereka, menjelaskan kerusakan bid'ah, kesesatan mereka dan ahlinya. Cukup itu saja. Memberikan nasihat kepada umat tentang kerusakan bid'ah dan ahlinya. Ya. Lalu berkata Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan, ini muridnya Imam Syaukani, murid seniornya Imam Syaukani, penulis kitab Nailul Awtar. Termasuk sunnah adalah menghajar ahli bid'ah, menjauhi mereka, meninggalkan perdebatan dengan mereka. Kita tidak perlu untuk melakukan debat sama ahli bid'ah, tidak perlu. Dalam perkara agama dan sunnah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan juga meninggalkan melihat kitab-kitab ahli bid'ah, dan tidak mendengarkan ucapan mereka dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Tidak boleh duduk di majelis mereka. Akan tetapi jika bid'ah dan para pelakunya telah merajalela di zaman kita sekarang ini ya, atau bahkan mayoritas jika dibandingkan dengan Ahlussunnah, maka tidak disyariatkan untuk menghajar ahli bid'ah, karena hal itu tidak akan tercapai dari tujuan syariat. Apa tujuan syariat agar tercapai? Apa menghajar ahli bid'ah itu? Agar pelakunya tobat, muslimin menjauhi pelakunya. Tapi lihat saja dihajar ya Pak, kira-kira dijauh siapa? Yusi menghajar tambahan, tambahan. Akhirnya diarani apa kira-kira? Wow, gitu ya. Perkataan wah ini populer ya di zaman kita sekarang. Cirinya orang yang mendakwakan tauhid dan memperingati syirik, mendakwakan sunnah, memperingati bid'ah, itu ciri wahabis. Zaman kita sekarang. Ya mungkin nanti hitung gaya, gitu. Bahkan dikhawatirkan keadaan akan semakin buruk. Ya, maka yang dilakukan ahli ilmu dari kalangan Ahlussunnah adalah menjelaskan dan mendakwakan Islam yang murni kepada manusia dan mengajak mereka kepada Alkitab dan Sunnah, serta memperingatkan dari segala perkara yang menyalahi Alkitab dan Sunnah. Itu saja ilmunya. Jelaskan ini bid'ah, ini menyimpang, ini sesat, agar muslimin menjauhinya. Ya, tidak perlu untuk menghajar ahli bid'ah di zaman kita sekarang, dan juga tidak perlu untuk menyebutkan orang per orang tertentu dari kalangan ahli bid'ah, karena mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Kemudian yang selanjutnya sedikit kita singgung, dan bukan merupakan ghibah. Ghibah ini apa berarti? Kalau bahasa kita apa ghibah? Kerasa dia membuka aib. Tapi bukan merupakan ghibah dalam memperingatkan
dan menjelaskan kesesatan para tokoh ahli bid'ah. Ini kalau ada maslahatnya. Penyebar serta pembelanya. Bahkan ini merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar serta memperingatkan umat dari bahaya dan kesesatan mereka. Bukan merupakan ghibah. Yang terpenting menjelaskan kesesatan dan kerusakan pemikirannya. Tidak boleh membahas apa? Pribadi orangnya, tidak boleh. Nanti jatuh dosa ghibah. Apalagi membicarakan ahli bid'ah yang tidak ada pada dirinya, nggak boleh, haram. Demikianlah Islam mengajarkan kita untuk bersikap insaf, adil. Meskipun ahli bid'ah, tidak boleh seorang ahli sunnah membicarakan ahli bid'ah dengan kebohongan, juga nggak boleh. Jangankan ahli bid'ah, wong kafir nggak boleh kita membicarakan kebohongan atas nama orang kafir. Apalagi sesama muslim. Dosa besar. Tidak diberikan uzur dalam agama berbohong atas nama orang. Ini saya tegaskan ini ya. Tidak diberikan uzur dalam agama berbohong atas nama orang. Apakah itu kafir, apalagi musyrik. Gak boleh ya, memfitnah orang kafir, memfitnah orang-orang di luar Islam. Gak boleh, itu bukan ajaran Islam. Apalagi memfitnah sesama muslim, dosa besar. Dosa besar. Ya. Karena agama kita mengajarkan untuk bisa bersikap adil. Engkau tetap berbuat adil sekalipun kepada orang yang engkau benci. Wala yajrimannakum syana'anu, apa itu? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini surah Al-Maidah ayat 8. Ini agar kita bisa bersikap adil, bisa ngerem ketika kita berbicara tentang orang yang kita benci. Kita tidak sampai melampaui batas, tidak sampai mendolimi orang yang kita bicarakan meskipun kita benci kepada pelakunya. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Insyaallah. Gak seneng yo, gak seneng, tapi sing proporsional gitu. Berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu mendekatkan diri kamu kepada takwa. Gak boleh apalagi membicarakan seorang muslim, insyaallah dosa besar. Itu sama saja merusak nama baiknya, memfitnahnya, ya, merusak nama baiknya, memfitnahnya, merobek-robek kehormatannya. Dosa besar. Kita tidak boleh. Gak seneng ambil wong, yo gak seneng tapi sing proporsional, nah gitu. Jangan sampai kita berbuat zalim. Nanti orang yang kita zalimi itu akan nuntut pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus bisa ngerem gitu ya. Karena biasanya wong lek kadung gak seneng kan kowe elek omongan dia, iya kan? Berbicara tentang orang yang tidak dia senangi. Itu yang banyak pembicaranya kedzaliman. Memfitnah, menghibah, membuka aibnya dan lain-lain. Nah, kita tidak boleh, dalam Islam tidak boleh seperti itu. Itu bukan ajaran Islam. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat, menambah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.